Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang aldehid dan keton. Ya, pekan lalu kita sudah bahas tentang alkohol dan eter. Sekarang kita lanjutkan ke aldehid dan keton. Kalian sudah membuat projectnya ya. Itu yang kalian kerjakan itu ada aldehid, ada keton. Nah, sekarang kita akan bahas secara teori. Bagaimana sih aldehid dan keton itu? Nah, aldehid dan keton ini merupakan kelompok senyawa turunan alkana yang mengikat gugus karbonil. Ini gugus karbonil. C rangkap 2 dengan O. C rangkap 2 dengan O ini adalah gugus karbonil. Ya, ini karbonil. Nah, kalau RCO dan H ini namanya aldehid atau secara IUPAC namanya adalah alkanal. Kalau ada RCO lalu R lagi, ini alkanon. Bukan alkanol tapi alkanon. Ya, alkanon. Ini keton. Ya, aldehid dan keton ini adalah nama trivialnya, sedangkan alkanal dan alkanon ini adalah nama IUPAC-nya. Ya, ini rumus umumnya. Kalau aldehid RCOH, kalau keton adalah RCO R aksen. Sini. Nah, senyawa tersebut saling berisomer gugus fungsi, ya isomer fungsi dengan rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Misalnya contohnya di sini ada C3H6O bisa merupakan aldehid, bisa juga merupakan keton. Nah, ini kalian lihat kalau sebagai aldehid ini ujungnya adalah COH. Nih, ujungnya COH. COH selalu ada di ujung. Ya, tapi kalau dalam bentuk keton ini CO-nya adanya di tengah, pasti harus ada C dan C lagi di kanan kirinya CO. Ya, nggak bisa CO-nya ini ada di ujung, nggak bisa. Kalau COH ini harus di ujung, kalau CO harus di tengah. Baik nanti secara simetris maupun tidak simetris. Ya, kalau simetris nih kanan kiri sama, ini sama nih berarti simetris. Kalau nggak sama berarti nanti tidak simetris. Kita mulai ke tata nama nih. Pertama aldehid, ya sama seperti alkana. Tuh kalian cari dulu rantai karbon terpanjangnya yang mengandung gugus COH. Ya, atau CHO bisa juga, sama aja ini. CHO, COH sama aja. Ini adalah gugusnya aldehid. Dan diberi nama seperti nama alkananya mengganti akhiran A dengan al. Misal di sini ya contohnya ini ada 4 kan. Ini kan kita pilih rantai terpanjang, ini C-nya ada 4. Berarti butanol ya. Tadinya kan butana nih kalau alkana yang 4, kalau dalam aldehid nih kasih L belakangnya butanol. Ya. Lalu atom C pada rantai karbon diberi nama mulai dari C yang mengikat gugus CHO. Mulainya dari mana? Bukan dari sini, bukan, tapi dari sini yang mengikat CHO. Berarti 1 2 3 dimulai dari sini ya. 1 2 3 4 gitu. Ya. Sini 3 metil butanol jadi namanya. Kenapa? Karena metilnya ada di angka 3 ya, 3 metil butanol seperti itu. Ini tata nama IUPAC-nya. Ya. Lalu kalau nama trivial nih sebenarnya lebih mudah kalau nama trivial ya. Kalau satu nih metanol itu nama lainnya adalah formaldehid ya. Sudah ada kelompok yang membahas tentang formaldehid atau formalin. Lalu kalau C-nya ada 2 ada asetaldehid. Kalau C-nya 3 propionaldehid. Kalau C-nya 4 valeraldehid. Nah, seperti ini. Ini valeral ini 5 ya C-nya. Ini pentanol. Nih, ini seperti ini. Coba kalian bisa lihat ya, kalau 1 itu form, 2 aset, 3 propion, 4 butir, 5 valer. Ini belakangnya langsung dikasih aldehida. Ini misalnya ini formaldehida, asetaldehida, propionaldehida, butiraldehida, valeraldehida. Seperti itu. Ya, ini juga nanti form aset dan seterusnya. Ini bisa digunakan dalam asam karboksilat. Nanti ada asam formiat, asam asetat gitu-gitu. Ya, bisa kita lihat. Ini nama trivial aldehid. Lalu kalau nama keton, untuk keton ini kan alkanon
ya. Pilih rantai terpanjang yang ada gugus CO-nya, itu kan dari ujung ke ujung itu langsung pakainya on gitu, alkanon. Jadi nggak ada nggak ada berapa alkanon gitu. Nanti kita lihat ya. Ini langsung aja pakai ketentuan ya, pakai pakai penjelas di mana letak gugus CO-nya gitu. Nanti langsung aja alkanon, nggak ada yang kanan apa kiri apa tuh nggak ada maksudnya. Jadi langsung satu rantai itu semua langsung dikasih akhiran on. Ya, atom C pada rantai karbon diberi nomor di mana C yang mengikat gugus CO diberi nomor sekecil mungkin. Tuh, jika ada cabang maka tata namanya seperti alkana. Misalnya seperti ini ya. Ini langsung aja propanon, terus butanon boleh juga. Jadi nggak harus ada angkanya nih. Ini kan kalau ini 2 pasti di 2 ya, pasti di tengah. Ini juga kanan kiri bisa sama 2. Tuh, kalau butanon dan propanon tidak perlu diberikan nomor, tapi kalau sudah mulai pentanon ini kan bisa 2 bisa 3 gitu ya. Ini harus diberikan nomor sini di namanya atau nama IUPAC. Sebenarnya saya nggak akan banyak ngebahas tentang nama IUPAC ya, ini cuma untuk pengetahuan kalian aja, jadi kalian biar tahu gitu, karena nama-nama yang akhirnya banyak kita pakai adalah nama trivialnya gitu untuk senyawa karbon turunan alkana. Ini untuk keton bisa menggunakan metil keton di situ, alkil keton, ini ada metil keton, etil keton dan seterusnya. Ini bisa kalian menggunakan jadi alkilnya di sebelah kanan apa, sebelah kiri apa, nanti kalian urutkan dari abjad. Misalnya etil dulu kan di sini baru metil gitu. Nanti kalau ada etil propil berarti kan etil dulu baru propil dan seterusnya ya. Ini untuk tata nama aldehid dan keton ya. Selanjutnya untuk sifat fisis ya, sifat fisis kita bahas di sini, nanti untuk sifat kimia kita bahas di video selanjutnya ya. Sifat fisisnya ini yang kelihatan ya, aldehid suhu tinggi merupakan zat cair kental dan baunya enak, sering digunakan untuk campuran minyak wangi nih kalau aldehid yang suhu tinggi, yang C-nya banyak. Lalu pada temperatur kamar, metanal ini merupakan zat yang berbau tidak enak. Jadi dia semakin tinggi, semakin banyak C-nya itu baunya semakin enak, tapi semakin sedikit C-nya baunya makin gak enak. Metanal atau nama lainnya formaldehid itu formalin ya, yang kita bisa selama ini kenal sebagai pengawet mayat, atau pernah beberapa tahun yang lalu dia terkenal juga karena ada tahu yang mengandung formalin gitu sebagai pengawetnya. Itu formaldehid, itu metanal, nama IUPAC-nya metanal. Lalu keton untuk suhu rendah, ini zat cair yang mudah larut dalam air dan baunya nyengat. Salah satunya adalah aseton ya itu. Kalau keton yang suhu sedang, ada zat cair yang suka larut dalam air, sedangkan suhu tinggi merupakan zat padat. Nah, ini kelihatan nih ya. Berarti kalau suhunya rendah, C-nya dikit, cair, makin banyak C-nya nanti sedang. Kalau banyak banget tuh suhu tinggi itu zat padat. Lalu cairan aseton ini mudah menguap dan beracun, serta dapat menyebabkan matinya saraf. Jadi saking menyengatnya itu baunya, dia selain menyengat baunya, dia menguap dan beracun, mudah menguap dan beracun. Sebenarnya aseton itu digunakan sebagai zat pengering untuk alat ya, alat yang mau kita pakai itu untuk dikeringkan itu kita kasih sedikit aseton gitu. Kenapa kita kasih aseton? Karena aseton sangat mudah menguap. Jadi asetonnya langsung nguap, jadi airnya itu ikut nguap sama aseton gitu. Air yang ada nempel-nempel di gelas kimia misalnya, itu cepet nguap bareng aseton. Jadi itu sebagai zat pengering untuk di laboratorium. Lalu untuk jumlah atom C yang sama, aldehid memiliki titik didih dan titik lebur yang relatif lebih rendah daripada keton. Seperti itu sifat fisisnya aldehid dan keton ya. Selanjutnya kita akan bahas sifat kimia, ini reaksi. Nanti kalian perhatikan betul-betul reaksinya, karena reaksi-reaksi aldehid dan keton ini nanti akan kita pakai untuk di polimer, di karbohidrat ya, makromolekul. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum.